Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi fisika inti dan radioaktivitas. Nah, di sini ada mind map-nya yang akan kita pelajari pada materi ini. Di sini ada unsur radioaktivitas itu ada yang memancarkan seperti sinar radioaktif ya, yang terdiri dari sinar beta, sinar alfa dan sinar gamma. Berikutnya, unsur radioaktivitas itu ada yang kita kenal dengan isotop, terus ada yang mengalami peluruhan, dan nanti peluruhannya itu ada pada beta, peluruhan gamma dan alfa, dan untuk reaksi inti ada reaksi penembakan, ada reaksi fusi atau penggabungan, reaksi fisi, pembelahan. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai inti. Kalau bagian atom ada yang kita kenal dengan elektron, proton, dan neutron. Elektron disimbolkan dengan tanda negatif, proton positif atau bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Kalau neutron netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada inti yang stabil. Nah, di sini X yang kita sebut dengan nuklida, di atasnya merupakan nomor massa, di bawahnya disebut dengan nomor atom. Jadi Z itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. A itu adalah nomor massa. Jika A min Z disebut dengan jumlah neutron. Nah, di sini kita akan kenal dengan yang isotop, isobar, dan isoton. Kalau isotop jumlah proton sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Di sini kita lihat ada deuterium, di mana jumlah nomor massanya 2, nomor atomnya 1. Tritium, nomor massanya 3, dan nomor atomnya 1. Kalau isobar jumlah nukleon sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Kita 3 kurang 1, 2. Di sini kita lihat yang jumlah nukleon sama, tapi jumlah neutron berbeda. Isoton jumlah neutron sama. Di bagian ini kita akan lihat defek massa atau penyusutan massa dan energi ikat inti. Defek massa disimbolkan dengan delta M sama dengan Z atau jumlah proton dikali massa proton ditambah A min Z atau yang disebut dengan neutron dikalikan dengan massanya dikurangi dari massa inti dari unsur tersebut. Jika ingin kita mengetahui energi ikat intinya dengan mengalihkan bilangan 931 mega elektron volt. Ini ada konstanta dan kalian tidak perlu menghafalnya. Biasanya kalau untuk latihan soal akan dicantumkan. Berikutnya ada reaksi inti atau nuclear reaction. Di dalam reaksi inti berlaku hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa serta kekekalan energi dan momentum. Di sini ada macam-macam reaksi inti, ada radioaktivitas alam, ada reaksi fisi. Berikutnya reaksi fisi ini kita lihat unsur H dengan Li atau litium ya akan menghasilkan helium ditambah dengan energi. Energinya bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Jika bertanda positif, maka yang kita kenal dengan membebaskan. Kalau bertanda negatif berarti dibutuhkan. Sebelumnya kita sebut dengan masa reaktan dan setelah tanda panah disebut dengan masa produk. Untuk menentukan energi ikatnya, jumlah massa reaktan dikurangi jumlah massa produk, kita kalikan dengan 931 mega elektron volt. Di sini kalian bisa lihat gambarnya tentang neutron, fission product, neutron, fission product, neutron. Ini yang ini targetnya setelah ditembakkan akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Ini contoh reaksi fisinya, reaksi termonuklir matahari dan bom hidrogen. Ada reaksi berantai atau chain reaction. Nah, ini contoh-contoh dari reaksi fusi.
Berikutnya kita sebut dengan radioaktivitas. Inti radioaktif yaitu unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan salah satu partikel alfa, beta, atau gamma. Kalau radioaktivitas itu peristiwa pemancaran sinar radioaktif, sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, ini inti tidak stabil akan meluruh dan terjadilah radiasi. Ini sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, di sini di slide-nya kamu bisa lihat partikel yang terdiri dari empat buah nukleon, yaitu 2 proton dan 2 neutron, itu disebut dengan inti helium atau He42. Ini sifat-sifatnya memiliki daya tembus udara 4 cm, tidak tembus kertas. Yang kedua, partikel alfa tidak mengalami pembelokan karena massa partikel alfa lebih besar dari massa elektron. Daya ionisasi paling tinggi. Jadi kalau untuk sinar alfa tidak terjadi pembelokan, tapi daya ionisasinya paling tinggi. Kalau sinar beta, partikel yang dilepas atau terbentuk pada suatu nukleon dapat berupa elektron yang bermuatan negatif. Elektron bermuatan positif disebut dengan positron. Daya tembusnya 100 kali dari partikel alfa. Jadi daya tembusnya sangat besar. Berbeda dengan partikel alfa. Menyebabkan atom yang dilewati terionisasi. Sinar gamma merupakan hasil disintegrasi inti atom yang memancarkan sinar alfa dan terbentuk inti baru dengan tingkat energi tinggi. Nah, ini. Dan kita kenal dengan jika menembus lapisan materi setebal X, maka intensitasnya akan berkurang. Di sini ada ketebalan bahan, ada Len 2 dibagi dengan koefisien pelemahan. Aktivitas radiasi yaitu banyaknya inti yang meluruh persatuan waktu atau laju peluruhan inti atom. Di sini aktivitas yang satuannya Becquerel sama dengan tetapan peluruhan dikali dengan jumlah inti. Untuk peluruhan radioaktifnya, benda atau massa yang tertinggal adalah setengah dari mula-mula, benda mula-mula yang dipangkatkan dengan N, di mana N kecil itu T per T paroh. Jika ingin mengetahui konstanta peluruhannya adalah Len 2 per T paroh. Yang kita tahu Len 2 adalah 0,693. Ini contoh soalnya akan kita bahas nanti. Ini peristiwa pembentukan ion positif dan ion negatif karena energi radiasi. Ini jenis radiasinya tidak menimbulkan radiasi, sinar ultraungu, sinar inframerah, gelombang ultrasonik. Yang menimbulkan ionisasi sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar X, dan proton. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.